Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan akhir praktikum mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas yang beranggotakan ada Agus Hendy sebagai ketua, ada Ade Triandayani, Aditya Adam Kusuma, Agung Rizky, dan Andreas Simanjuntak sebagai anggota. Baik, dalam presentasi kali ini meliputi ada penjelasan terkait produk yang kami buat, ada alur OPC dan FPC-nya, ada simulasi flexim, dan layout tata letak fasilitas menggunakan SketchUp. Baik, sebelum kita mulai, aku ada pantun nih. Bunga melati harum semerbak, mekar di taman elok warnanya. Senang hati dapat menyapa teman-teman yang bijak. Mari bersama kita simak presentasinya. Terima kasih, selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Hendy dari kelompok 1 praktikum mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas kelas 05 TIDE 006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan akhir pada praktikum perencanaan tata letak fasilitas. Langsung saja. Diawali dengan pembahasan produk yang kami pilih, yaitu pembuatan lemari arsip yang berbahan dasar besi. Produk ini saya rancang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan sebuah dokumen dengan karakteristik utama yang kokoh, tahan lama, dan juga efisien. Produk ini kami rancang untuk mendukung pengelolaan dokumen secara efektif, terutama di lingkungan kerja. Lemari ini kami rancang dengan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan penyimpanan modern, mengutamakan kekuatan, estetika, dan juga efisiensi. Pada lemari ini ada beberapa komponen, yang mana komponen ini akan saya bahas pada slide berikutnya, yaitu terkait bill of material. Adapun alasan kami memilih produk ini yaitu karena kami ingin menciptakan solusi penyimpanan dokumen yang bukan hanya kuat dan juga tahan lama tentunya, tetapi juga terlihat modern dari segi desain. Terlihat modern dan juga mendukung kebutuhan pengguna di berbagai tempat, khususnya itu di lingkungan kerja ya. Tapi lemari ini juga bisa digunakan selain di lingkungan kerja, misal di lingkungan sekolah atau juga di tempat lainnya. Intinya umum penggunaannya. Adapun fungsi dan manfaat. Fungsi utamanya adalah menyimpan dokumen secara terorganisir, melindungi dari kerusakan fisik, dan memberikan fleksibilitas penyimpanan. Jadi dari bahan dasar lemari ini berbahan dasar besi, yang mana besi itu mempunyai sifat kuat dan juga kokoh, sehingga dokumen-dokumen di dalamnya adapun isi-isi di dalamnya itu terjamin untuk terlindungi dari segi kerusakan fisik, misal dari benturan atau jatuh. Adapun target pengguna meliputi kantor, instansi pemerintah, sekolah, universitas, hingga rumah tangga, menjadikannya solusi penyimpanan dokumen yang aman, efisien, dan juga estetis. Pembahasan selanjutnya terkait bill of material. Bisa kita lihat di sini terdapat 6 komponen dari lemari ini. Di antaranya yaitu mainframe. Mainframe ini merupakan rangka utama dari lemari tersebut, dari produk yang kami pilih ini. Nah, yang mana rangka ini berbahan dasar besi holo dengan ukuran 30 x 30 mm. Seterusnya adalah main cover. Main cover itu merupakan rangka utama dari lemari ini. Jadi sebuah
sebuah frame ada covernya untuk menutupi, untuk membentuk sebuah lemari itu covernya menggunakan besi. Oke, saya akan tunjukkan desain 3D-nya di aplikasi SketchUp. Oke, bisa kita lihat di sini yang warna abu-abu ini merupakan cover utamanya. Cover ini terdiri dari cover kanan samping, atas, bawah, dan juga belakang. Oke. Dilanjut dengan komponen selanjutnya, yaitu upper door. Upper door itu pintu atas dengan spesifikasi materialnya, yaitu menggunakan besi dengan ketebalan 1,2 mili. Quantity di sini menunjukkan quantity ini pintu atas kanan dan ini pintu atas kiri. Bentuk secara detailnya seperti ini kurang lebih. Di sini list ini menggunakan material besi 1,2 mili dengan di tengahnya ini menggunakan kaca. Oke. Untuk bagian pintu kurang lebih seperti itu. Dilanjut dengan komponen selanjutnya, yaitu kaca tadi yang satu kesatuan dengan pintu atas tadi. Untuk quantity juga sama, terdiri dari 2 pieces, bagian kanan dan juga kiri. Selanjutnya adalah lower door. Lower door ini merupakan pintu bawah dari lemari tersebut. Jika kita lihat di sini lemari bawah ini, oke, seperti ini kurang lebih. Untuk quantity sama, 2 pieces bagian kanan dan juga kiri. Untuk spesifikasi material dari pintu bawah ini sama, menggunakan besi 1,2 mili. Adapun komponen yang terakhir yaitu internal shelves. Internal shelves ini merupakan rak yang ada di dalam lemari ini. Bisa kita lihat, ini kita hide dulu, kita sembunyikan. Oke. Di sini rak ini juga terbuat dari besi 1,2 mili. Oke. Di sini kuantitinya ada tiga unit atau 3 pieces. 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bill of materialnya. Bill of material atau komponen dari produk ini. Oke. Nah, di dalam produk ini juga terdapat sebuah komponen standar. Komponen standar itu kita tidak ada proses pembuatan ataupun proses produksi di dalam pembuatannya, akan tetapi kita membelinya atau mendatangkannya dari sebuah supplier. Di sini ada beberapa komponen standar, ada 5 di sini. Yang pertama yaitu handle. Handle itu pegangan pintunya. Pintu atas dan pintu bawah sama-sama memiliki handle. Oke, berarti di sini ada 4 pieces, bisa kita lihat di 3D-nya. Ini yang warna hitam ini merupakan handle yang memiliki material berbahan dasar material stainless. Oke. Selanjutnya yaitu engsel. Engsel ini yang menghubungkan antara pintu dan juga cover utamanya atau lemarinya. Sorry, minum dulu. Untuk quantity sama, memiliki 4 pieces. Untuk bagian kanan kirinya masing-masing pintu atas pintu bawah sama-sama memiliki engsel. Selanjutnya adalah kunci atau lock. Kunci ini berguna untuk mengunci ketika lemari ini sudah tidak digunakan. Tujuannya agar berkas-berkas di dalamnya ini aman tentunya. Oke. Selanjutnya adalah baut.
baut mur di sini. Nah, adapun sistem pemasangan atau perakitan pada komponen ini, untuk rangkanya tentu sistemnya menggunakan pengelasan biar kokoh juga kuat. Nah, kalau untuk antara cover dan juga frame-nya itu sistemnya menggunakan mur baut untuk menyatukannya. Di sini saya belum membuat desainnya untuk detail pemasangan bautnya, kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk sistem pemasangan antara cover utama dari sebuah lemari ini kepada rangka ini menggunakan sistem mur baut, kurang lebih seperti itu. Dilanjut pada slide berikutnya, yaitu peta proses operasi. Oke, peta proses operasi dari produk kami, yaitu produk lemari arsip besi. Saya jelaskan di sini sedikit terkait OPC ini atau Operation Process Chart. Peta proses operasi atau biasanya disingkat OPC ini menjelaskan alur produksi lemari arsip besi yang melibatkan 6 komponen utama yang tadi disebutkan sebelumnya. Di bagian bill of material terdiri dari 6 komponen atau 6 part. Yang pertama rak internal, yang kedua pintu bawah, yang utamanya itu kerangka, seterusnya ada kaca, pintu atas, dan yang terakhir yaitu panel penutup atau cover yang menutupi rangka tersebut. Proses produksinya mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengukuran bahan baku, pemotongan dengan CNC laser, pembentukan menggunakan mesin bending, dilanjut dengan finishingnya menggunakan powder coating, melalui pengecatan dan juga pengeringan menggunakan oven, hingga proses perakitan di 3 ruang assembly. Oke, jadi ada tiga proses perakitan. Proses diakhiri dengan pemeriksaan kualitas untuk memastikan produk sesuai spesifikasi sebelum disimpan. Saya akan menjelaskan terkait peta proses operasi ini. Nah, saya membuat ini menggunakan software Microsoft Office, yaitu tepatnya Microsoft Visio. Oke. Di sini untuk komponen utamanya yaitu di sini ada komponen. Saya akan jelaskan salah satu proses produksi dari peta operasi ini, yaitu panel penutup. Diawali dengan pengukuran bahan baku. Tentunya sebelum melakukan produksi, ketika kita ingin mengantarkan material kepada mesin pemotongan, tentunya kita harus mengukur material tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan bahwa material yang akan kita masukkan ini muat gitu di mesin potong yang kita punya gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk waktu di sini ada 6 menit ini menunjukkan waktu lamanya waktu proses selama pengukuran ini gitu. Oke. Dilanjut dengan pemotongan. Pada produksi lemari arsip besi ini, pemotongannya menggunakan mesin CNC laser cutting. Jadi mesin ini khusus untuk pemotongan material berbahan dasar metal. Metal ini mencakup yang pertama besi, yang kedua stainless, yang ketiga aluminium. Tentunya pada masing-masing mesin laser cutting mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang di tempat kerja saya pribadi, untuk maksimal dari pemotongan mesin ini, yaitu untuk pemotongan berbahan dasar material besi, itu maksimalnya ketebalan 10 mili atau 10 cm. Di atasnya itu
mungkin masih bisa, tetapi hasilnya belum maksimal. Oke, proses pemotongan ini mencakup memerlukan waktu selama 15 menit kurang lebih. Oke, itu proses yang kedua. Selanjutnya ada proses pembentukan menggunakan mesin bending. Pembentukan mesin bending setelah material dipotong sesuai dengan gambar yang dimasukkan atau sesuai dengan gambar yang diinginkan di gambar kerja atau di desainnya. Proses selanjutnya itu pembentukan atau proses takuk untuk menjadi sebuah bentuk yang kita inginkan. Oke, pada proses bending ini membutuhkan waktu selama 30 menit. Oke, dilanjutkan dengan pengecatan. Jadi setelah pengukuran bahan baku, pemotongan material, dan juga pembentukan untuk membentuk sebuah desain yang diinginkan, dilanjutkan dengan proses pengecatan. Pengecatan di sini kami memilih dengan sistem powder coating. Pengecatan di sini pengecatan ini membutuhkan waktu 15 menit. Setelah pengecatan dilakukannya pengeringan. Nah, di pengeringan ini saya asumsikan sebagai tanda seperti ini, yaitu yang mana artinya delay atau menunggu. Karena kan setelah proses pengecatan dilakukannya proses pengeringan, yaitu di situ adanya waktu tunggu di situ. Di sini waktunya selama 10 menit. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ada 6 proses. Oke. 6 proses yang mana memiliki waktu ataupun mesin yang berbeda-beda, tentunya tergantung kebutuhan desainnya seperti apa. Nah, setelah semua komponen atau beberapa komponen ini sudah selesai diproduksi, dilakukannya sebuah perakitan. Di sini ada beberapa proses perakitan atau proses assembly. Di sini ada 3, tentunya dengan waktu yang berbeda-beda, dikarenakan kesulitan di dalam perakitan ini memiliki karakteristik yang berbeda, makanya di sini memiliki waktu perakitan yang berbeda-beda juga. Oke, jadi intinya pada peta proses operasi ini terdiri dari 26 proses yang mana membutuhkan waktu 351 menit. Selanjutnya adalah waktu tunggu. Waktu tunggu itu yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada proses pengeringan menggunakan oven yang membutuhkan waktu 40 menit. Di bagian pengecatan atau oven ini ada 4 proses. Oke. Selanjutnya adalah yaitu bagian pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian QC atau quality control. Setelah beberapa komponen selesai, kemudian dirakit di beberapa proses perakitan, dan setelah itu produknya jadi satu untuk kesatuan dan siap untuk dikirim ke customer atau pelanggan. Nah, sebelum itu dilakukannya sebuah pemeriksaan agar apa? Agar mendeteksi sebuah kecacatan dalam proses produksi atau dari segi materialnya atau dari segi apapun. Intinya QC ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dibuat benar-benar memenuhi standar, memenuhi spesifikasi, agar
pelanggan puas dengan produk yang kita buat. Oke, setelah dirasa sudah oke, kemudian dilanjut dengan di bagian warehousing atau pergudangan, yang mana di sini ada beberapa produk final atau finish good, yang mana produk-produk tersebut siap dikirimkan untuk pelanggan atau customer. Oke, kurang lebih segitu untuk penjelasan peta proses operasi ini. Oke, untuk dari saya kurang lebih segitu. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya terkait flow process chart atau FPC akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Agus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang flow process chart dari pembuatan lemari arsip besi. Pertama dari penjelasan FPC atau flow process chart, yaitu FPC adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam proses produksi secara lebih rinci dibandingkan dengan operation process chart. Dalam laporan ini, FPC untuk pembuatan lemari arsip besi menunjukkan urutan aktivitas seperti pengukuran, pemotongan, pembentukan, perakitan, dan pengecatan dengan detail waktu proses pada setiap tahap. Sebagai contoh, ada beberapa contoh, ini ada 5. Yang pertama itu pemotongan, ini memakan waktu 15 menit. Itu penjelasannya bahan baku dipotong sesuai spesifikasi. Yang kedua ada pembentukan. Pembentukan ini memerlukan waktu 30 menit. Yang dimaksud pembentukan ini adalah komponen dibentuk dengan mesin bending. Yang ketiga pengecatan, yaitu dari 15 menit. Di sini pengecatannya permukaan dilapisi anti-karat. Selanjutnya ada perakitan, memakan waktu 30 menit. Komponen utama dirakit menjadi lemari. Yang kelima ada quality control, ini memerlukan waktu 15 menit. Pemeriksaan akhir untuk memastikan kualitas produk. Ini ada peta aliran proses di sebelah kanan. Dari peta aliran proses ini ada kegiatan operasi, pemeriksaan, transportasi, delay, dan penyimpanan. Dalam kegiatan operasi ini jumlahnya ada 8, memakan waktu 105 menit. Dalam kegiatan pemeriksaan ada 1, memakan waktu 15 menit, dan ada transportasi. Di sini jumlahnya ada 11, waktunya totalnya 40 menit. Terus ada delay, jumlahnya 1, ada 10 menit, dan penyimpanan ada 2, waktunya 20 menit. Dari semua kegiatan ini jumlahnya totalnya ada 225 dengan waktu 190 menit. Di sini ada uraian kegiatan dari mulai pemilihan bahan baku, yaitu dia kegiatannya operasi, terus menuju tempat pengukuran itu dengan transportasi. Di sini juga ada jaraknya, jumlah, dan waktu. Sampai ke penyimpanan warehouse, itu total jaraknya ada 225, jarak total 225, dan jumlahnya ada 77 dengan waktu 190 menit. Mungkin itu saja pembahasan soal FPC dari pembuatan lemari arsip besi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Lukisi Pauji dari kelompok 1, dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembuatan lemari arsip besi dengan menggunakan aplikasi Plexim, di mana aplikasi Plexim ini berguna sebagai bahan simulasi atau proses produksi dari mulai bahan mentah menjadi produk jadi, yang di dalamnya itu terdapat beberapa komponen dan alur kerja. Nah, untuk komponen dan alur kerjanya itu sendiri, mungkin yang pertama itu ada sumber material. Nah, mungkin terkait dari bahan baku juga di sini terdapat 4 kategori, yaitu ada panel, kaca, kerangka, dan juga rak. Serta material juga disimpan di area sementara, di area inventory sebelum dilakukan proses. Nah, untuk yang kedua di sini ada mesin dan stasiun kerja. Di sini terbagi menjadi 4 proses. Ada proses. Yang pertama itu pemotongan, yang kedua itu pembentukan, yang ketiga ada proses penghalusan dan pelubangan,
Yang keempat itu ada proses pengecatan dan juga pengeringan. Nah, untuk yang ketiga mungkin ada proses perakitan, yaitu komponen yang telah selesai diproses dikirim ke 3 stasiun perakitan, yaitu perakitan 1, 2, dan 3, itu dirakit menjadi lemari arsip besi. Nah, untuk yang keempat sendiri itu ada warehouse dan output final, di mana ini merupakan produk akhir yang disimpan di area warehouse atau gudang sebelum dilakukan proses pengiriman. Simulasi ini juga menunjukkan jalur menuju multiprosesor untuk pemeriksaan akhir sebelum produk dianggap selesai. Nah, untuk yang kelima itu ada transportasi, di mana di dalamnya itu terdapat material dan juga produk yang dipindahkan menggunakan transporter yang merepresentasikan forklift atau alat transportasi lainnya. Model ini juga bertujuan untuk menganalisis efisiensi tata letak dan alur produksi, mengidentifikasi dari segi bottleneck, serta mengoptimalkan waktu siklus, kapasitas mesin, dan juga produktivitasnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan coba buka aplikasi Plexim yang sebelumnya sudah saya buka dan juga mungkin sebelumnya sudah saya buat terkait dengan layout yang ada. Nah, mungkin untuk layoutnya seperti ini. Di sini terdapat beberapa sumber bahan baku. Di sini ada slot 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi ada 4 kategori bahan baku yang semuanya itu disimpan di area sementara. Inventory 1, inventory 2, 3, dan juga 4. Nah, sebelum kita membuat layoutnya, nah kita lebih baik membuat atau mengatur terkait dengan waktu siklus produksinya terlebih dahulu. Untuk yang saya gunakan dalam satuan menit itu ada 960 menit, jadi mungkin sekitar 16 jam kerja. Itu menjadi standar untuk dari produksi itu sendiri. Nah, ini kita coba jalankan untuk proses dari simulasi dari Pleximnya. Oke, kita coba perlambat. Kita reset, baru kita run kembali. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap bahan baku itu disimpan di area inventory. Lalu di sini juga terdapat area penyimpanan. Nah, ini juga setiap bahan baku itu diproses itu melalui beberapa proses, yaitu ada proses pemotongan, pembentukan, pengecatan, dan pengeringan. Nah, untuk di sini kita itu memiliki ada 6 jalur produksi, 5 jalur produksi. Di sini ada proses pembuatan panel penutup, pintu atas, kaca, rangka, pintu bawah, dan juga bagian rak internal. Nah, ini setiap line produksi ini memiliki jumlah waktu, setiap line-nya itu berbeda-beda. Jadi kita coba reset. Nah, ini mungkin untuk pengaturan waktunya di setiap mesinnya. Untuk diproses pemotongan panel ya tadi ya. Nah, ini untuk panel penutup. Untuk panel penutup kita beri waktu sekitar 15 menit karena ini berdasarkan asumsi. Untuk setiap prosesnya kita juga sama, kita tetap berikan waktu ini 30 menit. Dan untuk menentukan waktunya juga dari setiap proses yang ada di area alur produksi ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Mungkin ada di OPC ya, di peta proses operasi. Nah, di sini sudah diterangkan bahwa setiap prosesnya itu memiliki waktu
masing-masing. Jadi di sini ada rak internal, pintu bawah, kerangka utama, kaca, pintu atas, dan juga penutup. Ini setiap prosesnya memiliki waktu yang sudah ditentukan. Nanti untuk dari flagshipnya sendiri ini tinggal input yang dibutuhkan. Oke, mari kita coba cek running kembali. Kita coba percepat. Oke, nah dapat kita lihat bahwa di sini terdapat beberapa produk yang masih tersisa jika kita menggunakan waktu 960. Dan kita juga harus coba cek juga terkait dengan hasil output yang dihasilkan. Kita bisa cek langsung di sini bahwa dengan waktu 960 menit lemari besi itu bisa kita buat itu sekitar 22 piece. Berarti dalam 16 jam kerja itu kita dapat menghasilkan sekitar 22 lemari besi. Selain kita lihat di sini juga sebenarnya kita bisa buat juga dan kita cek juga dari dashboard. Kita coba buat dari dashboard hasil outputnya. Ini kita klik 2 kali, kita cari throughput per hours. Sini kita cek di bagian finish good. Ini kita oke. Jangan lupa kita coba reset kembali. Reset run. Nah, ini ada rata-rata waktu per jamnya ya. Nah, ini. Jadi untuk pembuatan lemari arsip besi dalam waktu 1 jam itu membutuhkan bukan membutuhkan tapi menghasilkan 1,38 produk. Jadi kita bulatkan saja menjadi satu produk. Jadi dalam 1 jam itu hanya satu produk yang bisa kita buat. Oke, mungkin cukup sekian terkait dengan penjelasan terkait dengan simulasi flagship. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andreas Simanjuntak. Saya akan menjelaskan lanjutan pembahasan terkait laporan akhir praktikum PTLF yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan tata letak menggunakan SketchUp. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan SketchUp. Nah, SketchUp ini merupakan perangkat lunak desain 3D yang digunakan untuk membuat model 3D berbagai objek seperti bangunan, furniture, landscape, dan produk. SketchUp merupakan salah satu desain paling populer di dunia dan banyak digunakan dalam berbagai industri seperti arsitektur, desain interior, desain produk, dan manufaktur. Nah, ada beberapa keunggulan dari SketchUp ini, yaitu fleksibel dalam desain arsitektur, lalu kemudahan berbagi dan kolaborasi, kemudian mendukung ekosistem yang berkembang dengan tambahan plugin dan ekstensi. Nah, perancangan tata letak menggunakan SketchUp ini bertujuan untuk memvisualisasikan desain fasilitas produksi secara realistis dan mendetail. Dengan menggunakan software SketchUp ini, tim dapat menyusun dan mengatur posisi mesin, area kerja, jalur transportasi, serta ruang penyimpanan agar sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Hal ini juga membantu memastikan alur kerja yang efisien dan
memetakan potensi hambatan selama operasional. Lalu di sini ada gambar dari inventory raw material dan production area. Nah, penjelasan dari uraian dari layout SketchUp yang tadi, yaitu yang pertama inventory raw material. Area ini digunakan untuk menyimpan bahan baku sebelum masuk ke proses produksi. Nah, jadi sebelum bahan baku tadi dilanjutkan ke proses produksi yang berikutnya, bahan baku ini harus sebelumnya harus ditaruh dulu di inventory raw material tadi. Nah, kemudian dibagi menjadi dua bagian dengan lokasi yang strategis di dekat area produksi untuk meminimalkan waktu pengangkutan. Nah, ini penting banget agar proses produksi tidak memakan waktu yang panjang, agar lebih tepat waktu selesainya, begitu. Kemudian proses production area, terdapat dua baris produksi utama, masing-masing dilengkapi dengan mesin seperti mesin pemotong, mesin pembentukan, mesin penghalusan, mesin pengecatan, dan mesin pengeringan. Nah, kemudian jalur antar mesin dirancang dengan lebar yang cukup untuk memastikan pergerakan alat transportasi seperti forklift atau troli agar berjalan lancar. Nah, ini sangat penting sekali agar meminimalisirkan juga lapangan yang ada di tempat proses produksi. Jadi harus jalur mesin dirancang dengan sesuai alat yang akan berlalu lalang di tempat produksi tadi. Nah, mungkin sampai sini yang akan saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ada uraian lanjutan dari layout SketchUp. Ada warehousing finished good berlokasi di sisi kiri layout, digunakan untuk menyimpan produk jadi sebelum pengiriman. Dekat dengan pintu keluar untuk memudahkan distribusi barang. Ada kantor dan fasilitas pendukung. Ada Office 1, itu area kantor utama yang digunakan untuk administrasi produksi. Ada Office 2, area kantor pendukung, memungkinkan untuk rapat atau sebagai ruang supervisor, dilengkapi dengan ruang istirahat dan area hijau untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Ada 5 jalur transportasi. Jalur transportasi dirancang untuk koneksi langsung antara inventory, area produksi, dan warehousing. Transportasi internal seperti conveyor dan forklift yang terlihat digunakan untuk memindahkan material antar proses. Rancangan tata letak dan SketchUp telah berhasil memvisualisasi alur kerja produksi lemari arsip besi secara efisien dan terorganisir. Layout ini mengoptimalkan aliran material, memindahkan waktu pemindahan antar proses, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti warehousing, ada kantor, dan ruang istirahat. Penempatan mesin sesuai urutan proses produksi dan jalur transportasi yang jelas, memaksimalkan operasional berjalan lancar, mendukung produktivitas, dan memenuhi target produksi secara efektif. Jadi, untuk kesimpulannya, perencanaan tata letak fasilitas atau PLTF merupakan langkah penting untuk memastikan alur produksi yang efisien, mulai dari perancangan proses, analisis alur kerja, hingga visualisasi tata letak. Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini seperti ada OPC, FPC, simulasi flexim, dan desain SketchUp, bertujuan untuk mengoptimalkan aliran material, penggunaan ruang, dan waktu produksi secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Kami tutup dengan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.